Selamat sore teman-teman, apa kabar? Lama saya tidak bertemu kalian semua lewat video yang saya rekam gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang buku yang baru selesai saya baca mengenai The Art of Seduction karya Robert Greene. Pada buku ini memberi pemahaman kepada saya bahwa cinta atau seni dalam memikat seseorang tidak hanya bermodalkan tentang cinta yang tulus, kan tetapi dalam memikat atau membujuk rayu seseorang atau pasangan yang ingin kita rayu, itu adalah seni, ada seni yang perlu kita pelajari gitu. Tidak cukup rasanya kita memikat seseorang hanya bermodalkan cinta yang tulus. Nah, dalam buku Robert Greene ini yang berjudul Seduction ini, Robert Greene menawarkan dengan berbagai karakter dan tindakan yang seharusnya dilakukan ketika kita ingin memikat atau ingin melakukan bujuk rayu kepada pasangan atau sasaran yang kita incar gitu. Nah, salah satu yang menarik dalam buku ini mengenai banyak hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya mengenai buku ini, kan tetapi hanya ingin beberapa saja yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Setidaknya ada sedikit yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman mengenai buku Seduction ini. Pertama, dalam buku Seduction ini karya Robert Greene ini bahwa kita tidak karakter kenakalan kita itu ternyata perlu kita munculkan, kekonyolan kita itu perlu kita keluarkan ketika kita bersama dengan orang yang ingin kita pikat gitu, atau kita bujuk rayu gitu. Karena pada umumnya orang-orang akan mengeluarkan atau menunjukkan sisi terbaiknya ketika bersama seseorang yang menjadi target, seseorang yang menjadi sasarannya gitu. Dia mengeluarkan sesuatu yang terbaik pada dirinya, dia enggan mau mengeluarkan atau tabu rasanya mengeluarkan sisi negatifnya gitu. Nah, sedangkan dalam buku Robert Greene ini malah kita dianjurkan untuk mengeluarkan atau melakukan tindakan-tindakan kenakalan kita yang setidaknya tidak berlebihan, sewajarnya saja gitu. Kenakalan kebandelan kita itu perlu kita tunjukkan, karena hal tersebut menjadi bahan bakar untuk memompa menjadi bahan bakar atau faktor yang menjadi daya tarik seseorang kepada diri kita gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita tidak boleh terlalu menghakimi, kita harus menjadi sosok yang menyenangkan, tidak perempuan atau lebih khususnya perempuan itu tidak penting, tidak memikirkan tentang sifat kritis dan keseriusan, tapi perempuan itu lebih respect atau tertarik kepada laki-laki yang menyenangkan gitu teman-teman, seperti itu. Terus selanjutnya mengenai kebebasan yang harus kita berikan kepada pasangan atau kepada target kita, dimana yang menuntut kita tidak boleh menghakimi seseorang tersebut gitu. Berikanlah kebebasan, dengan demikian dia merasa nyaman, merasa tidak dihakimi, tidak merasa diawasi gitu mengenai aktivitas atau sesuatu yang ingin ia lakukan gitu, seperti itu. Dan yang paling penting ternyata menurut Robert Greene dalam buku ini bahwa kita harus memahami tentang siapa yang kita targetkan atau siapa yang menjadi sasaran kita, karena dengan demikian membuat kita menyesuaikan gitu mengenai karakter yang harus kita tampilkan atau sesuatu karakter yang kita harus tunjukkan kepada mereka gitu. Salah satu contoh misal ketika kita mengenali salah satu sasaran kita, orang yang begitu rutinitas memiliki kehidupan yang monoton, yang terstruktur, maka dengan demikian kita harus mengajak sasaran kita itu untuk melakukan hal-hal yang
tidak monoton gitu, memberikan suasana baru terhadap aktivitas sehari-harinya gitu. Misal kalau dia berada di ranah kekonsistenan, di kedisiplinan, kita tuh berikan ke momen-momen yang seakan-akan memberikan suasana baru gitu, yang tidak ia rasakan sebelum-sebelumnya gitu teman-teman, seperti itu. Itulah pentingnya mengapa kita harus terlebih dahulu memahami sasaran kita, memiliki karakter seperti apa, orangnya seperti apa, bernostalgia. Misal dia orang yang suka berimajinasi, maka kita ajak bermain-main dalam imajinasi. Dengan demikian dia merasa dipahami, dia merasa nyaman dengan diri kita karena dia merasa sefrekuensi. Nah, itu yang menjadi bagian penting dalam bujuk rayu gitu teman-teman. Selanjutnya mengenai tentang keambiguan rasa, keambiguan perhatian, dimana yang menuntun kita atau menyarankan kita, misal 3 hari kita harus perhatian banget pada sasaran kita, tapi di hari selanjutnya kita agak dingin atau biasa aja. Nah, itu membuat keambiguan pasangan atau sasaran kita terhadap diri kita. Hal-hal seperti ini yang menjadi menjadi daya tarik kita terhadap sasaran itu, karena telah membuat sasaran kita itu bingung mengenai diri kita ini sebenarnya mau apa tidak gitu. Nah, itu menjadi sebuah tanda tanya pada dirinya gitu. Terus selanjutnya teman-teman, mengenai education ini, kita tidak boleh selalu hadir, tetapi berikan kelangkaan, kemisteriusan. Jangan semua kisah kita itu diceritakan kepada sasaran atau target kita, karena hal itu memiliki dampak yang signifikan karena menghilangkan daya ketertarikan diri kita kepada sasaran, karena dia sudah mengetahui kehidupan sepenuhnya gitu, mengetahui sepenuhnya mengenai kehidupan kita gitu. Nah, itu menjadi sebuah ketidaktertarikan, karena yang menyebabkan ketertarikan itu adalah kemisteriusan, sesuatu yang tidak terjelaskan atau tersampaikan secara utuh gitu. Nah, seperti itu membuat kemisteriusan. Terus jangan terlalu tersedia, puji sekali-sekali tapi jangan keterusan, karena pujian jika diungkapkan terus-menerus kehilangan makna, mengakibatkan kehilangan makna. Terus memahami pasangan atau sasaran itu seperti apa, latar belakang seluk-beluknya seperti apa. Nah, itu bagian penting untuk menjadi langkah awal untuk melakukan bujuk rayu selanjutnya gitu. Itu sih teman-teman yang ingin saya sampaikan. Mungkin ya teman-teman masih mengalami keambiguan mengenai itu ya, setidaknya tapi adalah sedikit yang teman-teman bisa pahami dari video ini gitu. I'm sorry, sebab saya udah lama tidak membaca, bukan tidak lama membaca, tapi sudah lama tidak membuat video bagi teman-teman. Tentu sebuah kecanggungan dan ketidakterbiasaan saya. I'm sorry. Saya harap mulai ini saya lebih konsisten lagi untuk membuat video seperti itu teman-teman. Ya, secara garis besarnya intinya teman-teman dari buku ini adalah trik-trik atau karakter yang seharusnya kita terapkan atau ketentuan yang seharusnya kita lakukan ketika kita melakukan bujuk rayu atau melakukan memikat pasangan gitu teman-teman. Menjadi hal penting